دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh seorang ulama aswaja. Beliau ilmunya luas, cerdas dan cerdik, gamblang di dalam menjelaskan suatu perkara. Kali ini beliau akan menjelaskan tentang sebuah kelompok, yaitu Wahabi, yang tidak punya kerjaan kecuali menyalah-nyalahkan, membid'ahkan, memusyrikan dan mengkafirkan orang lain, kelompok lain. Bahkan kedua orang tua Nabi pun tak luput dari target mereka, yang mana semua itu dilakukan berdasar atas kesombongan, keangkuhan, kedengkian dan kejahilan yang bersarang pada diri mereka. Nah, penting, cuman seharusnya yang mendengar langsung itu yang bersangkutan. Sebab kalau pakai hujah yang panjang, menukil hujah sendiri juga kadang kalau tidak rinci juga akan jadi masalah. Kalau hujahnya sangat jelas, jadi dalam kita menjelaskan masalah itu, para hadirin hadirat, kita harus samakan antara kita dengan dia tentang sesuatu yang dihukumi. Jadi yang akan kita hukumi itu misalnya tentang kita akan mengatakan bahasanya enak tidak. Apa yang enak dan tidak? Ya jenis makanan misalnya. Makanannya harus sama dulu. Nasi jamblang. Kita tanya, ente tahu nasi jamblang enggak? Jangan-jangan nasi jamblang beda maksud ente. Kalau dia paham nasi jamblang itu dan kita sama nasi jamblang itu, baru kita enak enggak? Baru nanti begitu. Sekarang kadang-kadang dia enggak paham nasi jamblang apa, rupanya nasi jamblang menurut dia, nasi jamblang menurut saya. Beda. Saya itu dulu tidak paham tahu gejrot. Saya pikir tahu gejrot tahu isi. Karena masuk di sini kan tidak pernah ada di Jawa Timur tahu gejrot sama tahu isi. Akhirnya kita ngomong, tahu gejrot ya salah. Sekarang kalau pengen ada orang begitu itu harus kita tanya, pemahaman ente yang mengatakan haul itu salah. Kemudian apa tadi? Maulid itu sah misalnya. Apa menurut ente tentang haul dan maulid Nabi? Ente tanya, kita harus tanya begitu. Jangan-jangan dia tidak ngerti, dipikir maulid Nabi menyembah Nabi, kan salah, betul salah, saya pun mengatakan salah. Kalau maulid Nabi menyembah Nabi, hal lagi apa? Hal itu menurut ente apa? Kita jangan sampai dia itu menyalahkan tanpa definisi dong. Kita jangan kejebak. Kalau masalah kita mah punya hujah dan kita punya penjelasan. Kita tanya dulu, menurut ente hal itu apa sih? Hal itu ya hal itu ya bid'ah. Loh, enak bener hal bid'ah itu. Ente hal itu apa menurut ente? Selamat orang mati, bersedekah untuk orang mati. Disepakati ulama boleh. Ayo ngomong apa lagi ente? Ya, hal itu nah, dijamin enggak ngerti dia tuh hal itu. Coba tanyakan. Jadi ente kita enggak usah berbelit-belit dengan mereka itu. Kalau dia menyalahkan kita, tanya dulu, menurut ente itu saya itu salah apa? Dia biasanya langsung, karena pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Bentar dulu, anak itu ngerjain apa nggak lakukan Nabi? Ente paham tentang hal itu apa? Tanya dulu. Itu tidak usah beli-beli. Nah kalau dicatat dulu, dicatat rapi, hal menurut dia begini. Kalau dia salah dari definisinya, dia pendusta seterusnya, nggak ngerti. Maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi adalah mengkultuskan Nabi Muhammad. Lah kalau mengkultuskan Nabi Muhammad menurut saya juga haram, sama, tidak nunggu ente. Guru-guru saya sebelum ente lahir sudah mengatakan kultus adalah haram. Bukan, Maulid Nabi bukan mengkultuskan Nabi. Siapa mengatakan Maulid Nabi mengkultuskan Nabi? Jadi ini kita tanya dulu supaya kita tidak terjebak. Jangan sampai kita mau keterangan panjang lebar sampai keluar busa, katanya dia masih dengan kekeh pemahaman yang salah. Kita cerita, Masya Allah enak itu, ada ininya, ada tahunya, ada kentangnya, ada ininya, Masya Allah enak. Rupanya dia bicara lain, dia nasi busuk yang didengar. Jadi kita harus tahu dulu dia ngomong apa gitu, supaya kita tidak terjebak. Sudah kita panjang lebar cerita, Masya Allah, kita juga pernah cerita, iya orangnya baik gini. Tahu-tahu datang orang, bukan itu orangnya. Lah, ngapain saya cerita orang baik ini? Rupanya salah orang. Definisi menurut dia itu apa? Makanya dia mahal niza. Yang kita perselisihkan itu sudah jelas. Menurut ente hal apa? Menurut ente maulid Nabi apa? Kalau sudah ketemu sama, maulid Nabi menurut dia, maulid Nabi sama menurut saya, menurut dia, baru nanti dihukumi. Nah kalau dari yang pertama ini sudah nggak ketemu, ya nggak bisa.
Biasa yang mengatakan maulid Nabi adalah kultus dan tidak pernah dilakukan Nabi. Bentar dulu kok dari dilakukan Nabi. Menurut ente maulid Nabi itu apa? Hal itu apa? Harus jelas begitu. Kalau mereka belum bisa menjawab segitu, katakan dia penfitnah dan berdusta. Definisi harus sama. Tawasul, lihat. Sampai ada yang katanya ustadz yang pernah dialog dengan kita dengan masalah tawasul. Kita kirimi, mari kita bersama-sama ngadain tawasul di masjid pesantren. Padahal setelah dialog ya, setelah diskusi, akhirnya ya, kami pikir ya ada kesadaran atau apa gitu. Kami kirim SMS, Assalamualaikum. Insya Allah setiap Jumat kita akan berzikir, tahlil dan bertawasul ini. Langsung dibalas dengan bahasa yang ngejek. Ikutilah acara syirik, meminta kepada orang meninggal dunia, bertawasul di Al-Bahjah. Oh, jadi belum paham rumahnya. Kita sampai keluar busa nggak paham bener rumahnya. Tawasul kayak apa? Lagi ini permasalahannya. Jadi kalau nggak paham, mereka pasti salah. Jadi kalau seandainya ada orang, misalnya kita mengatakan, orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia, nggak ngerti apa itu sujud, orang Jerman baru belajar bahasa Indonesia. Dia orang Islam. Yang dia ngerti bahasa mabuk adalah haram. Sujud adalah apa? Baik. Sholat adalah baik. Rupanya salah dia. Waktu melihat di masjid, pulang ngomong sama saudaranya. Adikmu mabuk di masjid. Kok bisa mabuk? Iya mabuk. Kok bisa mabuk? Astagfirullahaladzim. Di masjid lagi. Iya mabuk di masjid. Rupanya dia mau ngomong sholat ketukar karena baru belajar bahasa Indonesia. Pengen ngomong sholat di masjid. Cuman ngomongnya apa? Mabuk di masjid, berabe kan? Nah, itulah gara-gara orang salah definisi. Rata-rata orang yang menyalahkan tawasul maulid Nabi, dia itu nggak ngerti bahasa Arab atau nggak ngerti permasalahan. Berarti orang yang baru belajar, ya kan baru belajar itu masalah. Jadi setelah kita definisikan apa itu haul. Kalau haul bagi kita sangat sederhana. Haul adalah tersimpul 3 makna. Untuk berbakti pada orang tua kita, guru kita. Yang pertama apa? Silaturahmiyat. Dengan adanya hal bertemu acara tahunan. Masalah hari bisa dirubah-rubah kok. Bisa dirubah-rubah. Nanti kalau saya meninggal dunia, halnya tidak harus pas di hari meninggalnya. Acara tahunan pas dibarengi dengan miladnya pesantren, acara maulid, Nabi sendiri hal. Hal itu maknanya di situ adalah 3 hal. Berbakti yang selama ini kita sebutkan. Berbakti pada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, membuat suasana silaturahmi. Bahwasanya kita sambung dengan guru mulia atau dengan orang tua, namanya perkumpulan. Kemudian di dalamnya ada sedekah dari anak-anak yang punya duit dikumpulin, lalu kita buat makanan dihidangkan kepada saudara-saudara. Sedekah disepakati oleh para ulama. Nggak ada yang mengatakan sedekah kemudian pahalanya diberikan kepada orang, dihadiahkan kepada orang meninggal, bid'ah, nggak ada itu. Nggak ada yang disepakati ini. Yang ketiga adalah berdoa. Mana ada bid'ahnya haul? Haul. Tapi kok tahunan sudahlah. Kalau tidak mau tahunan, ente enggak hadir haul sama saya. Setahun 5 kali. Dia bermasalahnya bukan pengen bener, pengen nyalain orang. Karena itu nggak ngerti itu tadi. Makanya orang yang benci haul, anti haul itu berangkat, mohon maaf, dari kalimat yang sedikit kasar karena kebodohannya tentang haul. Dan haul sendiri tidak mengingat kematian seseorang. Orang meninggal bukan perlu diingat kematiannya, mengingat kebaikannya orang yang telah meninggal, dan itu perintah dari Allah. Uzkur mahasina matu. Lihat di dalam haul apa yang disebut? Bukan bapak mati tahun ini, mbah mati tahun ini, nggak ada. Itu haram. Tapi disebut manakib, sejarah riwayat disebutkan tentang kebaikannya. Perintah Nabi, udkur mahasina amwatikum atau mautakum, sebutlah kebaikan orang meninggal. Mana bid'ahnya haul? Panjang ini ceritanya ya. Jadi sangat jelas baca itu syar'i haul. Haul adalah syar'i. Maulid Nabi, orang menyebut sejarah Nabi, berkumpul untuk Nabi, memperbanyak sholawat agar tahu kita umat Nabi, agar akhlaknya niru Nabi, dikatakan bid'ah. Biasanya definisikan yang salah. Maulid Nabi adalah pengkultusan kepada Nabi. Ada pemasalah membaca maulid, membaca nasyid. Membaca nasyid diperkenankan. Imam Said bin Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah SAW. Ayo Samit berani mengatakan penyair syair adalah haram. Syair tidak haram. Inilah rebananya. Ada orang perempuan datang pada Nabi, ya Rasulullah, perempuan, inni nazartu an adribu daffa ala ra'sika law sallamaka Allah. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar waktu engkau berangkat perang, aku nazar kalau sampai engkau kembali selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu, ya Rasulullah. Nabi tidak berkata bid'ah tuh. Tapi Nabi mengatakan aufi binadrik, penuhi nadarmu. Dan tolak al-badan. Masih banyak para jariah, wanita-wanita yang ada di Madinah juga mengucapkan ada rebana, ada pukulan. Nggak ada masalah-masalah ini. Apa yang dipermasalahkan? Apa lagi?
Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang begitu tuh bingung saja, ini ngaji tuh enggak? Yang taklid buta tuh dia hanya ikut gurunya yang katanya ittiba sunnah kitabullah, dia taklid buta bener, nggak mau mikir, nggak mau tanya kepada orang lain. Itu taklid, Bu. Yang taklid buta itu, makanya maulid bid'ah, wah bid'ah. Wah, dia taklid nggak pernah mikir. Justru yang mikir tuh ulama kita ini. Maulid Nabi maknanya begini, haul maknanya begini, memukul dengan rebana ada hujahnya. Hanya masalah di masjid ada khilaf tentang kesahihan hadis itu, sebagian mengatakan haram di masjid, sebagian mengatakan tidak haram karena permasalahan hadis a'linun nikah fil masjid wadribu alaihi biddufi. Ada hadisnya bahwasanya kalau ada pernikahan iklankan di masjid, umumkan di masjid dan pukul rebana di situ. Sebagian menolak hadis ini, sehingga yang menolak hadis ini mengatakan memukul rebana di masjid haram, yang mengambil hadis ini boleh memukul rebana di masjid. Enggak ada masalah semuanya kalau berangkat dari faham. Makanya kami nyatakan betul bahasanya orang yang suka membid'ahkan itulah yang taklid buta. Dia katanya nggak mau taklid, ternyata taklid dengan gurunya yang mati baru beberapa tahun yang lalu. Katanya nggak mau taklid, nggak mau taklid, mikir dong kalau nggak mau taklid. Dia tuh taklid, dia ikut gurunya, ikut khalaqah 2 kali saja. Baru 2 kali ketemu sudah taklid, lebih buta lagi dia. Kalau kita ngikuti guru kita karena kita belajar bertahun-tahun, dia ikut khalaqah 2 kali, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya Allah, ini ahli neraka semuanya. Nah, ini taklid buta itu kayak dia. Taklid buta itu nggak mau pakai nalarnya. Jadi ilmu yang diambil bukan ngaji yang panjang. Dan kita ngaji, lihat kitab yang kita baca apa dari guru kita, hadis-hadis, tafsir, ketemu ulama dan seterusnya, menulis kadang-kadang. Yang taklid buta orang yang semacam itu. Nah, ini ada macam-macam. Terus ya tadi masalah niat mengumpulkan sholat apa? Jamak. 4 rakaat. Nah, ini pertanyaan kedua. Yang pertama ada lanjutan masalah sholat. Sholat sunnah digabung. Itu masalah niat. Innamal a'mal niat. Masalah sholat digabung itu adalah bukan. Yang ada rambu-rambu. Misalnya kalau sholat fardu tidak bisa digabung dengan yang lainnya. Apalagi sholat sunat yang martabat yang mutlak. Nah, paham tidak mutlak? Mutlak itu tidak bisa boleh dibawa kemana-mana. Jadi kalau sama-sama mutlak tahiyatul masjid dan sebagainya. Kalau Anda mau ke masjid itu intinya diminta Anda sholat tahiyatul masjid. Kalau ternyata Anda punya wudu, Anda sholat wudu pun disunnahkan. Kalau Anda sholat wudu, maka Anda sudah mendapatkan tahiyatul masjid. Itu contoh. Jadi tidak perlu ngulang 2 kali dan sangat jelas itu yang diajarkan dari Nabi SAW. Ini adalah pembahasan fikih yang panjang. Ketahuilah bahwa itu sangat sederhana. Permasalahan mereka itu adalah ingin mencari-cari kesalahan yang sehingga nggak ketemu-ketemu, sehingga macam-macam akhirnya dibuat kayak salah. Dia adalah ahli fitnah di dunia dan di akhirat. Ini harus tegas kepada mereka. Makanya kita cobalah ngobrol yang baik. Kalau memang ada ustadznya, ya, nanti bisa datang ke sini kita jelaskan dengan yang baik. Buya nggak pernah kerti silat, insya Allah nggak bakal dipukul semuanya. Tenang saja, aman. Nanti ada makan, sembelihkan kambing, di belakang banyak kambing, duduk di sini yang manis, wah kekeluargaan, nggak ada masalah. Nggak usah. Hah? Ya, apa itu? Ayalah kalau sebelaran fitnah lagi gitu. Itu yang nulis, kalau orang Islam yang benar nggak nulis itu yang nulis setan itu. Setan punya komputer dari ini sudah. Setan kan dia fitnah, nggak ada. Kalau orang benar akan bertanya, bukan membuat fitnah. Ini harus dijelaskan bahasanya, ketahuilah sangat jelas syariat Nabi Muhammad yang diamalkan oleh para guru-guru mulia kita sangat jelas. Jadi nggak usah ragu. Makanya kita harus tegas. Ini kadang gara-gara kita ini kadang-kadang yaitu termasuk fitnah itu. Kalau ustaz ditanya masih mengatakan gimana ya? Ustaz harus tahu. Makanya kita ada diklat 12 masalah itu harus sudah dimulai. Kita sudah mulai di Lirboyo diklat 12 masalah. 12 masalah itu yang masalah yang begitu itu. Yang orang kadang salah paham. Kadang kita sendiri banyak nggak ngerti. Karena pelajaran ini nggak diajarkan di kelas. Coba. Di pondok pesantren, di kelas nggak diajarkan tentang rincinya kayak begini. Itu nggak ada. Hanya itu sudah jadi amalan. Kenapa kok dilupakan di pesantren? Karena ini kebenarannya sudah nggak dibantah. Makanya nggak usah diajarkan di pondok. Cuman ternyata di saat munculnya fitnah, akhirnya benar-benar bingung. Ini Ustadz Alwi di pondok ditanya begitu, akhirnya ngarang ngomongnya. Banyak itu. Maka insya Allah kita harus sehingga kita dalam urusan akidah, kita akan lebih konsentrasi dengan permasalahan ini. Adapun sifat 20 sudah sangat gampang, kitabnya ada, maka kita sering membahas masalah-masalah ini perlu waktu yang khusus.